Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita tingkatkan dan pertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini, yang akan kita cari, yang akan kita gapai, yang akan kita tuju adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar yang berbahagia ini, kami mengajak kepada pribadi dan semua jamaah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, terus menjaga ketakwaan dan menjaga untuk sabar tidak menjalankan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam syariat Islam, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selain ibadah biasa yang kita laksanakan setiap hari dan setiap malam, juga bagian dari ketakwaan dan anjuran dari agama kita adalah kita menjaga kesehatan. Kalau kita sakit, maka kita harus berobat. Jangan biarkan diri kita sengsara bahkan meninggal. Ini di luar dari takdir Allah sebagai bentuk ikhtiar kita. Namun ketika kita sakit, maka kita harus mencari obat. Berobatlah, mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar yang baik dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kami mengajak kepada para jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di akhir-akhir ini, mari kita renungkan bersama. Bahkan kita sepakati bersama bahwa itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saudara kita masih sehat, sekarang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara fisik mereka sehat, akan tetapi hari ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kami tidak akan mengurai, membicarakan lagi permasalahan sakit. Kita sudah paham, kita sudah setiap hari menjumpai penyakit, apalagi di musim pandemi yang kita kenal dengan COVID-19 Corona ini. Kita berharap mudah-mudahan kita selalu sehat. Kita berharap mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Akan tetapi jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai bentuk ikhtiar kita, sebagai bentuk keyakinan kita, mari kita renungi surat Al-Baqarah ayat 155, 157. Allah mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa lanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, sungguh kami berikan ujian kepadamu, minal khaufi, dari sedikit ketakutan. Kita terasa takut, kita terus menemukan ketakutan dengan fenomena kejadian setiap hari yang kita jumpai dengan kematian ini. Wajui,
juga diuji oleh Allah dengan kelaparan. Pandemi yang 2 tahun sudah kita lewati tanpa kita sadari, bekerja kita sulit, dibatasi kegiatan kita, bahkan tabungan kita sudah mulai menipis. Allah memang menguji kita. Minal khawfi, dari ketakutan, wal ju'i, dari kelaparan, wa naqsi minal amwal, dan juga Allah menguji kita dari berkurangnya harta kita. Wal anfus, dan juga diuji dengan kematian. Jiwa kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, orang tua kita seakan-akan bergiliran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattamarat, katakanlah Allah menguji dengan buah-buahan. Sedikitnya dan tidak adanya buah-buahan, sementara buah-buahan itu sangat dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan. Wa basyiris sabirin, ketahuilah jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berita ini, ujian ini Allah tujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah orang yang sabar? Apa itu sabar? Nah, dalam Al-Quran Al-Baqarah ini dijelaskan, kita diperingatkan kembali oleh Allah. Wa basyiris sabirin, orang-orang yang sabar itu adalah allazina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika musibah dihadapati, ketika kita Allah memberikan musibah kepada kita, hati kita langsung yakin bahwa apapun itu, yang baik maupun yang jelek, musibah yang bahagia maupun yang tidak bahagia, bahwa semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu mari kita menjaga kesehatan kita. Yang tahu kita sakit apa sehat adalah diri kita. Maka syariat memerintahkan kepada kita harus kita menjaga kesehatan kita. Ketika sakit kita berobat. Agar apa? Agar kita tidak sia-sia, agar ikhtiar kita dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit kita dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu waktu Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat Badui. Sahabat Badui ini adalah sahabat Rasul waktu itu di Mekah tapi tinggalnya di pedesaan. Ya Rasulullah, siapakah orang yang baik? Qala, Rasulullah menjawab, orang yang baik adalah orang yang baik akhlaknya, hasanul khuluq. Kemudian ditanya lagi oleh si Badui, sahabat Rasul, kemudian saya ini sakit Rasulullah, apakah boleh saya berobat? Dijawab oleh Rasulullah, iya, kalau sakit maka wajib untuk berobat, karena semua penyakit itu adalah dari Allah dan Allah yang memiliki obatnya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari semua penyakit itu ada dan Allah punya obatnya. Dalam arti apa? Bukan Allah langsung memberikan obat kepada kita. Ahli tafsir menyampaikan adalah Allah punya obatnya adalah kita berikhtiar mencari obat itu. Imam Nawawi mengatakan kita berikhtiar. Secara medis kita ke dokter, secara medis mungkin kita kepada saudara tetangga kita yang memiliki kelebihan secara syar'i, pengobatan secara Islami, monggo kita berupaya semaksimal mungkin. Jangan sampai penyakit kita biarkan sehingga kita hidup dalam tekanan dan dalam kesakitan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, begitu pula dalam kesempatan yang berbahagia ini perlu kita pahami bersama dan kita sadari, ada organisasi internasional yang mengurusi masalah penyakit yang dikenal dengan WHO. Adanya di Amerika, dan semua kaitannya dengan kesehatan itu ada organisasi. Siapakah orang-orang yang memiliki kesehatan keseluruhan? Siapakah
manusia atau kita yang tergolong orang yang sehat keseluruhannya. Dalam WHO disebutkan bahwa orang yang sehat itu ada 4. Pertama ada 3, kemudian pada tahun 1982 ditambahi menjadi 4. Dikatakan orang yang sehat. Pertama, sehat secara fisik, badannya sehat sehingga bisa datang ke masjid ini berjamaah, sehingga bisa datang bersilaturahim kepada saudaranya. Itu secara fisik dikatakan sehat, berarti secara fisik bagus, dia berarti dikatakan sehat. Yang kedua secara psikis. Secara psikis ini secara mental. Dalam kehidupannya dia tidak pernah menggunjing saudaranya, tidak pernah iri kepada kemewahan saudaranya, tidak pernah memfitnah, menghasut saudaranya. Berarti kalau kita melakukan demikian, berarti kita tergolong orang yang sehat secara fisik atau secara mental. Akan tetapi kalau kita masih mengunjing, kalau kita masih mengadu domba, ketika kita masih memfitnah saudaranya, berarti secara mental kita masih sakit. Yang ketiga jemaah, dikatakan orang itu sehat selain secara fisik, secara psikis, secara mental, juga secara sosial. Ketika kita bermanfaat kepada saudara, ketika kita tidak ditakuti oleh saudara kita, berarti kita sudah sehat secara sosial. Akan tetapi jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita tidak peduli kepada sesama, ketika kita tidak mau bergabung, bersosialisasi, berinteraksi dengan manusia yang lain, berarti kita secara sosial masih kategori sana. Kemudian yang keempat, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ini kategori orang yang sehat keseluruhannya. Pada tahun 1982 dan sampai sekarang sudah diberlakukan bahwa di kategori juga mereka termasuk orang yang sehat apabila sehat secara spiritual. Akan tetapi jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita tidak melakukan perintah Allah, ketika kita sudah tidak lagi sholat, ketika kita tidak lagi berzakat, ketika kita tidak lagi berpuasa, dan itu adalah perintah Allah, berarti ketahuilah bahwa kita pada dasarnya adalah masih sakit secara spiritual. Akan tetapi kalau kita taat kepada Allah, perintah agama dilaksanakan, larangan agama kita tinggal, berarti kita masih sehat secara spiritual. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kami maksud dalam kesempatan ini mengungkap ini semuanya, bahwa kita tahu kemarin saudara kita secara fisik sehat, tetapi saat ini kita mendengar mereka sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan jamaah sidang Jumat secara fisik, secara mental, atau mungkin secara sosial, atau mungkin secara spiritual, dalam hatinya, jiwanya mereka tidak merasakan kesehatan sehingga dia masih kategori sakit. Oleh karena itu jamaah, mari kita wujudkan sehat ini secara keseluruhan, baik secara fisik, jiwa kita, hati kita, mental kita harus sehat. Insya Allah dengan menjaga diri untuk sehat, maka kita akan maksimal beribadah kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita masih sakit, maka kita tidak bisa maksimal lagi beribadah, tidak bisa maksimal lagi melakukan kebaikan, tidak bisa maksimal lagi bersilaturahim dengan saudara dan tetangga. Oleh karena itu jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, ayo kita selalu sehat. Ketika sakit kita berobat, kita jaga diri kita biar kita maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 ini selain kita cegah dengan 5M, kami mengajak melalui mimbar ini, saatnya kita secara spiritual tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan itu menjadi obat kita. Tidak hanya 5M, tapi 5B. Banyak membaca Al-Quran, banyak membaca sholawat Nabi, banyak beristighfar, banyak membaca tasbih, dan banyak bersedekah.
insya Allah ini adalah menjadi obat COVID-19 alternatif. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga sehat kita, ketika kita sehat insya Allah maksimal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal